Asli geger bro. Apakah ini dia tanda-tandanya Suzuki akan mengalami kebangkitan yang luar biasa di tahun 2026? Wah, menarik banget nih. Kita bahas di video ini ya teman-teman. Jadi sebelumnya balik lagi bareng gue Alki dari Indonesia Channel. Dan kali ini kita akan bahas motor terbaru yang dirilis sama Suzuki teman-teman. Tepatnya ini adalah Suzuki SV7GX ya. Motor ini tuh keren banget teman-teman. Dirilis di Milan, tepatnya di ajang EICMA 2025. Menggunakan desain atau segmentasinya itu sport tourer ya. Adventurer banget. Dan yang pasti teman-teman bakal seneng banget sama desainnya karena bener-bener keren banget. Dan gak salah kalau misalnya gue bilang motor ini akan menjadi titik balik suksesnya Suzuki ya ke depannya. Seperti apa sih Suzuki SV7GX ini? Dan adakah potensi desainnya nantinya akan dimiliki atau dipasang gitu ya di motor-motor terbarunya Suzuki di Indonesia? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita bahas secara tuntas motor terbaru Suzuki ini di video berikut ya. Oke teman-teman, jadi yang tadi sempat kita bahas di awal pembukaan video ya, ini adalah motor terbaru dari Suzuki. Bener-bener keren banget teman-teman ya. Jadi ini adalah Suzuki SV7GX. Jadi motor ini baru aja dirilis sama Suzuki di EICMA Milan 2025. Memang dari penjelasannya dia terinspirasi gitu ya dari motor ikonik yaitu SV650. Itu motor yang memang sangat legendaris. Mesinnya teman-teman pasti udah tahu semua. Buat yang senang motor pasti udah tahu nih, mesin 650cc V-twin ini yang juga digunakan di Suzuki V-Strom gitu ya. Dan ini bener-bener legendaris banget teman-teman. Dia punya power yang smooth, tapi juga di satu sisi dia juga punya power delivery yang oke. Makanya banyak banget adventurer gitu ya yang memang pakai mesin 650cc ini, termasuk di V-Strom gitu ya, dan Suzuki SV650 ini sendiri. Jadi ini dibuat gitu ya, memang tribute untuk teman-teman yang suka adventuran gitu ya dari Suzuki SV7GX ini. Dia memang ada banyak sekali fitur-fitur terbaru teman-teman ya kalau kita bandingkan dengan motor-motor lawas Suzuki yang menggunakan mesin 650cc ini. Kalau teman-teman lihat ya di spesifikasi resminya, dia tuh udah dilengkapi dengan ride by wire nih ya. Terus dia juga ada selectable drive modes, traction control, dan quick shifter. Jadi memang kalau untuk fitur-fitur ini ya fitur-fitur standar yang udah ada di motor-motor zaman sekarang ya. Ya pokoknya dia udah ready lah ya untuk city commutes atau untuk jalan agak jauh gitu ya nih, long weekend rides like. Wah, mantep banget ya. Dan seperti ini untuk tampilan motornya. Dari bagian depan kayak familiar ya, kayak motor apa gitu ya. Ya jadi kalau misalnya gue lihat memang sedikit mirip sama headlampnya MT gitu ya, MT series, tapi ya mirip-mirip dikit doang ya, nggak mirip banget lah gitu ya. Tapi memang dia mengambil basis desain gitu ya dari motor-motor Suzuki yang memang sudah ada terlebih dahulu. Ya memang desainnya sekarang tuh lebih terlihat maskulin dan lebih terlihat tajam-tajam teman-teman. Kalau kalian lihat memang garis-garisnya ini mirip banget dengan GSX yang sempat rilis di pertengahan tahun 2010-an gitu ya, 2017, 2018-an ya. GSX-nya tuh mirip kayak gini. Cuma bedanya sekarang dia sudah full LED gitu ya, dan juga ini sudah lebih lebih tajam-tajam gitu ya. Dan kita bisa lihat ini tampilan dari depannya. Kita lihat dulu ke bagian bawah. Jadi dia sudah dilengkapi juga dengan aerodynamics wind protection gitu ya. Jadi udah dilengkapi juga dengan body yang aerodinamis, 645cc V-twin engine. Seat height-nya juga nggak terlalu tinggi, ini cuma 795 mm, dan juga dia juga dilengkapi dengan Suzuki Intelligent Ride System gitu ya. Untuk fitur engine-nya sendiri teman-teman bisa lihat ya, dia V-twin yang udah proven 25 tahun gitu ya. Terus dia juga maintaining refined smoothness karena dia punya firing interval, itu bikin V-twin ini bisa lebih smooth gitu ya. Dia juga ada ride by wire dan segala macam yang tadi gua udah sebutkan ya. Yang pasti sudah support juga untuk Euro 5. Sudah ada juga scam ya untuk silinder platingnya. Pistonnya juga sudah di coating ya. Dan 6-speed transmission. Wah, mantap ya. Jadi ini sebenarnya ya standar-standar moge-moge Suzuki yang sudah ada lah gitu ya. Ya, oke, kita lihat lagi ke Suzuki Intelligent Ride System. Jadi ini ada beberapa fitur yang memang mendukung
berkendara dari motor Suzuki ini sendiri teman-teman, salah satunya ada Suzuki Drive Mode Selector. Jadi ada beberapa drive mode nanti dari motor ini, termasuk untuk traction control sistemnya dengan 3 mode setting, sampai ke ride by wire, bidirectional quick shift system. Jadi ada quick shifternya juga, jadi lebih enak ya buat naikin atau turunin giginya saat kita adventurean. Terus ada easy start system juga dari Suzuki, sampai ke low RPM assist function. Wah, mantep juga nih ya. Yang paling penting kita mau lihat galeri fotonya. Bener-bener keren banget teman-teman ya. Lihat, cakep banget. Dia udah dilengkapi juga dengan ban yang besar ya, 120 depan, 160 belakang. Dan untuk bodinya sendiri sebenarnya dia nggak terlalu besar teman-teman, tapi proporsional. Jadi bisa gue bilang nih proporsional. Lihat nih ya, tinggi test ridernya mungkin sekitar 170 cm-an. Dan motornya masih kelihatan nggak terlalu kebesaran gitu ya. Jadi ini kalau misalnya gue bilang sih nggak cuma cocok buat orang-orang Eropa gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang Asia juga masih cocok sih motor ini ya. Oke, kita lihat lagi dari bagian depan seperti ini. Jadi ada 2 warna ya. Ada yang warna putih seperti ini, dan ada yang warna campuran dengan warna birunya. Ganteng banget sumpah. Keren banget ya. Oke, kita lihat lagi ya. Ini seperti ini ya tampilannya. Dia sudah dilengkapi dengan mesin V-twin. Kalau teman-teman lihat di sini memang benar-benar meliuk-liuk ya untuk knalpotnya. Dilengkapi dengan 1 knalpot di bagian kanan, dan untuk cakramnya dia ada 2 seperti ini. Tapi memang kemarin gue sempat bahas di Instagram gue, yang kekurangannya itu sebenarnya ada di shock breakernya yang masih shock breaker teleskopik seperti ini teman-teman. Walaupun begitu ya, teleskopik ini juga udah besar sih ya forknya ya. Jadi plus minus nih buat teman-teman yang pecinta USD pasti akan mikir ini kurang banget ya. Tapi kalau gue pribadi sih function gitu ya, itu lebih penting. Jadi menurut gue sih untuk function dari motor-motor sport tourer adventure kayak gini, si teleskopik ini masih cukup mumpuni lah ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya buat teman-teman yang suka USD pasti bilangnya ini kurang. Memang secara tampilan ya menurut gue sih lebih bagusan pakai USD ya gitu. Tapi secara function kita juga belum tahu nih, belum ngetes juga ya SV7GX, dan nggak tahu juga nih masuk Indonesia apa kagak. Oke, kita lihat lagi dari bagian depan. Wah, visornya tinggi ya. Terus dia juga dilengkapi dengan DRL di sini, dengan LED proyektor juga di bagian tengah, yang sepertinya ini nantinya bisa untuk low dan high teman-teman. Ya, untuk high beam dan low beam bisa di sini. Terus kita lihat fairingnya seperti motor adventure ya, half fairing seperti ini. Tinggi motornya, jangkung, keren banget. Dan kita lihat di sini dilengkapi dengan sen yang lurus seperti ini ya, nongol. Ya preferensi sih, cuma masih kelihatan profesional ya. Masih kelihatan proporsional maksudnya, sorry. Ya, oke, kita lihat lagi foto yang lain. Nih ya, fotonya kalau dilengkapi dengan full box di bagian belakang, wih ganteng banget. Asli ganteng banget ya. Nih kalau untuk yang warna putih, dia dilengkapi dengan velg yang merah seperti ini teman-teman. Wih, keren banget ya. Terus kita lihat lagi, yang pastinya dia juga sudah lengkapi dengan tadi ya, ada beberapa fitur-fitur yang kita bisa temukan gitu ya, seperti drive mode, terus traction control, Suzuki Intelligent Riding System tadi ya. Jadi memang semuanya tuh terkoneksi di TFT, LCD, instrument cluster atau speedometer ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini sudah TFT dan sudah cukup besar. Dan memang ini untuk bentuknya khas banget sama speedometer Suzuki ya, kayak speedometer Suzuki GSX lama nih teman-teman. Tuh, cuma bedanya dia sudah TFT LCD. Wow, keren ya. Dan ini memang holder-holdernya semuanya Suzuki banget nih. Nah, dari samping seperti ini, kita bisa lihat test ridernya mungkin nih sekitar 170-an, 180 cm-an ya. Motornya memang kelihatan nggak begitu kebesaran gitu ya, tapi masih proporsional. Tanda aja memang motor ini nanti akan dirilis global ya, jadi harus cocok juga sama posturnya orang Asia. Jadi memang sih ini masih proporsional kalau menurut gue. Gearnya gede banget teman-teman, khas motor-motor adventure ya. Terus dia juga udah dilengkapi dengan bracket box seperti ini. Untuk desainnya bener-bener ganteng ya teman-teman ya. Seperti ini, dan kita move coba ya ke videonya teman-teman. Kita tonton videonya ya. Barangkali teman-teman ada yang penasaran, nanti linknya juga bisa gue sertakan ya. Atau nanti teman-teman bisa cek aja dengan kata kunci SV7GX ini. Ya, kita bisa lihat ya. Test ridernya benar-benar kayak meliuk-meliuk tuh, gampang banget. Jadi motor ini crossover gitu ya. Ganteng, keren ya.
Jadi belum ada harga dari motor ini teman-teman. Tapi memang dia sudah dirilis berbarengan dengan beberapa motor Suzuki lainnya seperti JSX 8TT dan JSX 8T gitu ya. Nanti gue juga akan bahas ini. Cuma kalau untuk yang SV7GX ini memang khusus untuk motor-motor adventure seperti itu ya. Nah bisa lihat nih ya, nyebrang pulau tuh. Jadi memang ditunjukin banget bahwa motor ini tuh enak buat dibawa meliuk-meliuk gitu ya, buat adventurean kayak gitu tuh. Wah mantep banget ya. Jadi ini kalau menurut gue sih ya, kalau misalnya nanti bisa dibawa sebagai desain dari motor 150 atau 250 cc di Indonesia gitu ya, wah pasti bakal gokil banget. Tapi sayangnya itu mungkin hampir menjadi mimpi gitu ya, karena di Instagram gue pun banyak yang bahas ya, katanya kalau kita ngikutin desain moge-moge Suzuki gitu ya, mau dimasukin ke kelas yang low entry level gitu ya, mid level kayaknya agak susah. Banyak yang bilang sih seperti itu. Bahkan hanya menjadi mimpi gitu ya bagi konsumen terutama di Indonesia gitu. Ya, kita coba doakan aja mudah-mudahan Suzuki bisa masukin motor ini dalam versi saset lah gitu ya, versi 150 atau 250 cc-nya teman-teman. Mantap ya. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat spesifikasinya, nanti gue juga bisa sertakan ya. Tapi bisa juga lihat di spesifikasinya di website Global Suzuki. Dan seperti ini dulu teman-teman untuk review singkatnya. Mudah-mudahan motor ini bisa segera masuk di Indonesia juga ya. Segini dulu untuk videonya. Thank you buat teman-teman yang nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan juga komentar ya kalau kalian suka sama video ini. Gue Alki dari Red pamit. Bye.